فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum. Ustaz, apa yang harus dilakukan jika orang terdekat kita, suami atau anak, tertutup mata dan telinganya sehingga ketika azan berkumandang? Taib. Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Baik, sebelum itu baca dulu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang menyimpang kuat itu, kafar itu bukan orang kafir ya. Ingat di Quran itu ada kafar, ada kafir, ada kufar, itu beda. Kalau kafar itu perilaku yang menyimpang. Ya, maaf, ibu, ada nggak orang yang mengaku muslim tapi menyimpang? Orang Islam tapi nggak mau sholat, ada? Ada, sehingga oleh Quran disebut maksiat tingkat tinggi. Tapi orang kafir, padahal dia nggak keluar dari Islam. Kalau orang kafir nggak sholat, wajar. Kamu orang Islam nggak mau sholat, apa bedanya kamu dengan dia gitu? Jelas ya? Misal orang berzakat, ketika diberikan harta benda, dia zakat itu syukur namanya. Syukur, Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau dia tidak mau syukur disebut kafar, bukan kafir, kafar. Wala in kafartum. Tapi kalau kamu menyimpang, ya, orang kafir kaya tidak zakat, wajar karena nggak ada iman. Tapi kamu punya kekayaan, sudah ada tunasabnya, nggak mau zakat, ada yang salah seperti halnya orang kafir itu. Jelas ya? Baik, jadi kalau ada orang misalnya sulit, telinganya sulit, kan, matanya sulit menangkap kebaikan-kebaikan, pertama perhatikan bahasa Qurannya. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun, saya ulang, ajaklah siapapun yang belum mendekat kepada jalan Tuhanmu, ajak kepada petunjuk Allah dengan hikmah. Sebelum ada nasihat tuh hikmah dulu. Nasihat itu nomor 2. Ya. Di situ nasihat nomor 2. Wal mau'izatil hasanah itu nomor 2. Pa, salat yuk, nak, salat yuk, itu nomor 2. Ternyata nomor pertamanya hikmah. Ya. Salah satu makna hikmah itu adalah sikap yang bijak. Sikap yang bijak sesuai dengan keadaan konteksnya. Nah, yang paling menarik, sikap paling bijak kepada orang-orang yang keras untuk diajak, sulit untuk diingatkan, ternyata yang pertama kali disebutkan oleh Quran itu doa. Itu doa. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103. Ketika Nabi berdakwah kepada kalangan orang-orang yang keras hati, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lihat kalimatnya, wassalli, dan doakan untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sungguh doa mereka itu akan memberikan ketentraman pada jiwa mereka. Jadi kalau ibu misalnya mendapati, maaf ya, tadi kasusnya suaminya, atau bahkan anaknya, atau kerabatnya, atau bahkan antum, sulit mendapatkan keluarganya, mendekat pada kebaikan, sulit diingatkan, kata Quran jangan ingatkan dulu, capek. Coba sentuh hatinya. Anda tidak bisa menguasai hati orang, mintakan kepada Allah sang pemilik hati, maka berdoa. Ya, coba perhatikan. Fir'aun itu makhluk paling buruk yang disebutkan di Quran. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ibu kenal Fir'aun? Alhamdulillah ya, kalau kenal itu agak repot ya. Baik. Fir'aun makhluk paling luar biasa jahatnya disebutkan di Quran, tapi saking sayangnya Allah, perhatikan, saking sayangnya Allah pada setiap hamba sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Jadi ingat betul ini ya. Sejahat apapun manusia, sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan sebelum wafat, itu Allah akan selalu berikan petunjuk agar dia mau kembali. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Saking inginnya Fir'aun tobat, dikirim 2 nabi langsung sekaligus. Namanya Musa dan Harun. Ayat 43 dari Quran surah Thaha. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Fir'aun. Ingatkan dia sudah mulai menyimpang. Bahkan caranya Masya Allah. Faqula lahu qawlan layyina. Kamu jangan teriak-teriak, jangan mencela, jangan kasar ya. Katakan yang lembut-lembut. Mungkin dengan kelembutan itu la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dia bisa sadar dan bisa kembali kepada Allah. Ibu bisa nggak kebayang ya? Ada 2 orang nabi, orang paling soleh, berdakwah kepada orang paling jahat semuka bumi. Disebutkan oleh Quran, jangan kasar ya, katakan yang lembut, mintakan kebaikan. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, tidak lebih soleh dibandingkan Musa dengan Harun, berdakwah kepada orang yang tidak lebih jahat dibandingkan dengan Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Dia ada kelembutan di situ. Kadang-kadang akhlak itu lebih penting dibandingkan dengan ucapan. Tidak sedikit orang masuk Islam karena melihat akhlak dia. Nah, tidak sedikit orang lari dari petunjuk Al-Quran dengan sunnah bukan karena nggak ingin ikut, tapi karena akhlaknya tidak bagus gitu. Yang paling menarik,
Coba perhatikan. Bukankah Musa sebelum beliau berdakwah kepada Fir'aun itu berdoa dulu kepada Allah? Lihat doanya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masya Allah. Rabbi shrahli sadri, ya Allah tolong lapangkan hatiku, jiwaku ya Allah. Sekiranya nanti mengingatkan dia marah dan sebagainya. Karena Fir'aun itu luar biasa. Fir'aun itu kata-katanya bengis, Bu. Sebengis-bengisnya Fir'aun ini, kalau dia mengatakan sesuatu bukan merubah, tapi menghilangkan. Ini rambutnya nggak enak dilihat nih. Fir'aun bukan suruh nyukur, tolong pisahkan kepala dari badannya. Pisahkan kepala dari badannya. Rambutnya sudah nggak enak tuh. Pisahkan kepala dari badannya. Itu kadang-kadang kan nyakitin dia. Kalau Nabi Musa nggak sabar, cukup tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan orang ini. Begitu menyebalkan misalkan. Ya selesai, doa Nabi cepat dikabulkan. Begitu wafat nggak ada hikmah dengan kita. Nah di sini ingin memberikan gambaran, kalau Bapak Ibu dihadapkan pada orang-orang keras hati, seringkali merhardik dan sebagainya, pertama kali berdoa dulu. Ya Allah lapangkan hati saya kalau melihat perilaku-perilaku yang menyulitkan diri saya melihatnya, mengalaminya. Wa yassir li amri, gitu kan? Mudahkan urusan saya ketika mengajaknya orang-orang terdekat saya untuk kebaikan. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, gitu kan? Kemudian ringankan lisan saya ketika menyampaikan sampai ke dalam jiwanya dan dia paham. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan, coba mohon izin ya, mohon maaf, coba yang pertama berdoa dulu. Minta sama Allah. Ya, supaya Allah lembutkan hatinya. Saya pernah sampaikan ini kepada seorang ibu waktu saya mengasuh pesantren. Kami mengasuh pesantren di Lebak Bulus. Itu ada seorang ibu minta nasihat, datang wajahnya sayu gitu, Pak. Anaknya nggak mau sholat, Pak. Diingatkan sampai marah juga susah. Saya bilang, Bu, nggak usah diingatkan lagi. Ibu malam ini bangun tahajud di kamar anaknya, sampingnya kemudian sholat. Setelah itu minta sama Allah, minta, mohonkan. Nanti setelah 3 hari coba datang lagi ke sini, lihat apa yang terjadi. Masya Allah, hari ketiga tiba-tiba dari jauh sudah manggil Ustaz, ya kan? Bawa nasi uduk pagi-pagi, kan? Baik, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sampaikan, anak saya sudah sholat katanya. Kok bisa, saya bilang. Jadi begitu malam ketiga, Bu, beliau berdoa di sampingnya, berderai air matanya, anaknya bangun langsung dipeluk ibundanya. Mama maafkan saya katanya. Mama, saya dengar mama berdoa dari kemarinnya lagi. Saya bukan tidak mau sholat, ya, tapi kan dulu mama juga sibuk, papa juga gak pernah mau sholat. Untuk apa saya juga ikuti seperti itu, kan? Akhirnya anak ini larut dalam dunianya, tidak mendapat perhatian. Ini dia cari perhatian di luar. Yang paling menarik ketika mendengar itu, dia berjanji mau sholat, minta kepada kami untuk mengutus santri, kita tutus dan mengajar orang itu. Masya Allah, sampai hari ini bukan cuma sholatnya, jadi penghafal Quran dia. Jadi penghafal Quran. Jadi maaf ya, orang-orang yang punya salah sekarang bukan berarti tidak punya kesempatan untuk bertobat menjadi baik. Seperti orang soleh sekarang, belum tentu menutup kemungkinan pernah punya masa yang kelam. Jadi kalau Anda pilihannya cuma 2, tidak mampu berlomba dengan orang baik, meningkatkan kebaikan, kesolehan, maka seharusnya berlomba dengan para pendosa untuk cepat bertobat. Cuma 2 itu aja. Ya. Jadi itu bagian pertama, saya kira tidak perlu disesali dulu atau putus asa, bermohon kepada Allah dan mudah-mudahan diberikan kebaikan. Ya. Dan yang kedua, dengan cepat sumber keburukannya jauhkan. Biasanya kalau telinga ketutup, mata tidak bisa melihat, terhalang, itu cuma 2. Kalau bukan maksiat, ada yang haram yang masuk. Nanti dicek di hadis Muslim nomor hadis 1056. Kalau mengaji Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan. Nanti lihat di situ ada keterangan-keterangan Nabi. Bahkan doa pun bisa tidak terkabulkan itu. Ya.